Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kesehatan, rahmat, kesehatan sehingga kita pada siang hari ini dapat menghadiri kegiatan FGD terkait dengan penelitian disertasi yang saat ini sedang saya tempuh. Ibu, untuk saya namanya Azinar, Muhammad Azinar, kelahiran asli Demak. Ini adalah bagian dari bagian atau potongan dari slide yang pertama tadi. Slide yang pertama adalah bagaimana kita akan mengembangkan model berbasis kultural untuk pendewasaan usia perkawinan di wilayah pedesaan, khususnya adalah di Kecamatan Grobogan. Salah satunya adalah kita dengan mengoptimalkan peran kepala desa sebagai agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak di masyarakat pedesaan. Jadi ini merupakan sebagian dari tema besar yang tadi di slide yang pertama yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sebagai ilustrasi, jadi kita tahu bersama bahwa sebenarnya undang-undang perkawinan itu kan sudah diatur oleh pemerintah ya, dari 2019. Sebelumnya 1974, saya belum lahir, itu 16 tahun, tapi ternyata saat ini adalah dinaikkan menjadi 19 tahun. Tapi faktanya adalah tidak bisa memutus rantai perkawinan usia anak, meskipun sudah didewasakan menjadi 19, tapi ternyata juga masih sering terjadi. Ini tentunya dampaknya adalah kalau menikah di usia muda pasti hamilnya muda apa buatan? Pasti muda. Beberapa fakta yang saya akan tunjukkan melalui data. Jadi Bapak Ibu, ceritanya saya melakukan pendekatan data di Kabupaten Grobogan itu sejak tahun 2021. Mulai dari data pengadilan agama, data Dinas Kesehatan, data DP3KB, sampai dengan data dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Jadi data-datanya sudah ribuan data, bahkan sebelum ke pengadilan agama di Dukcapil saya sudah juga mendapatkan data. Ini saya akan menerangkan atau saya akan menyampaikan historinya terlebih dahulu. Next. Ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu tidak kurang-kurang program, Bapak Ibu nggih. Jadi nanti Puskesmas membuat program ini, BKKBN ada ini, kemudian Kementerian Agama ada ini, dan nanti itu ternyata pelaksanaannya itu masih terfragmentasi, artinya masih punya tujuan masing-masing, ya. Tetapi tidak terintegrasi menjadi satu. Oleh karena itu sebenarnya adalah permasalahan itu akarnya adalah ada di hilir, ya. Jadi kalau di hulu itu kan sebenarnya pemerintah sudah menyediakan regulasi melalui undang-undang, tapi ternyata implementasinya adalah di hilirnya inilah yang masih harus dioptimalisasi, gitu nggih. Sehingga peran dari Bapak Ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan, pemimpin wilayah ini sangat diharapkan untuk juga berpartisipasi. Termasuk saya sebagai akademisi ini juga merupakan panggilan akademis ya, panggilan akademis yang menuntut saya sebagai seorang akademisi untuk turut serta di dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya adalah masalah bidang kesehatan masyarakat. Jadi ini gambaran programnya sebenarnya sudah ada, tapi masalahnya ada di tingkatan hilirnya. Tingkatan hilir berarti tingkatan implementasinya. Sebenarnya regulasinya sudah bagus begitu. Masa ini ada dari KUA, terima kasih Pak sudah hadir. Ini juga data-data dari Kementerian Agama juga banyak yang sudah saya kumpulkan. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini data secara nasional, kemudian data Jateng dan data Grobogan. Jadi kita lihat ini secara kumulatif, bukan per tahun. Jadi bacanya bukan 2018 di Indonesia perempuan yang menikah usia kurang dari 19 tahun adalah sebesar 35,69%. Tidak itu bacanya, tapi seluruh perempuan di Indonesia yang riwayat menikahnya adalah kurang dari 19 tahun sampai dengan 2018, berarti perempuan yang masih hidup ya, yang kurang dari 19 tahun
menikahnya kurang dari 19 tahun itu 35,69%. Grobogan itu jauh melampaui angka nasional maupun angka Jawa Tengah, karena faktanya masih 59,88 tahun. Kita lihat tahun yang agak terakhir ya, yaitu 2022. Indonesia 33,49%, Grobogan 52,15%. Jadi artinya separuh perempuan di Grobogan itu memiliki riwayat menikah kurang dari 19 tahun. Saya sudah melakukan kajian itu sejak tahun 2021. Ini adalah perjalanan yang sudah saya lakukan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Camat. Ini benar adanya bahwa dengan kondisi kehamilan di usia dini itu, maka yang terjadi di Grobogan tahun 2019 itu termasuk peringkat pertama jumlah kasus kematian ibu yang umurnya kurang dari 20 tahun. Ibu di desa juga harus bagaimana masyarakatnya itu agar tidak terjadi lagi kematian ibu. Ini keprihatinan kita bersama. Dan pendahuluan sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu, saya cerita. Saya pertama kali di Grobogan tahun 2021 mengambil data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, saya mengumpulkan data registrasi kelahiran. Kalau kelahiran kan pasti dicatat di Dukcapil, dilaporkan, dan di Dukcapil itu ada rekaman data. Saya tarik rekaman data itu, saya ingin mengetahui apakah ada hubungannya usia ibu melahirkan, usia ibu menikah dengan bayi yang dilahirkan. Nah, ternyata terbukti Bapak Ibu sekalian, dari 3.400 bayi yang dilahirkan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 itu ternyata berkorelasi positif. Berkorelasi positif itu artinya ada hubungan kalau ibunya itu adalah hamil melahirkan pada usia kurang dari kurang dari 20, itu ternyata resiko melahirkan anak BBLR, ngertos nggih BBLR nggih, berat badan lahir rendah, itu ternyata lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan ibu itu yang hamil dan melahirkan pada usia lebih dari 20 tahun. Kemudian saya melakukan kajian lagi dari sisi fenomena sosial. Jadi ternyata ada juga hubungan fenomena sosial dan budaya di Kabupaten Grobogan terkait dengan perkawinan usia anak ini. Saya melakukan penelitian lanjutan di tahun 2022. Di tahun 2022 saya menggunakan data pengadilan agama. Jadi kalau tadi Dukcapil, sekarang saya beralih ke pengadilan agama. Di pengadilan agama, Bapak Ibu, ini pengajuan dispensasi itu ternyata tinggi di Kabupaten Grobogan. Terus napa mboten nggih? Jadi tinggi banget gitu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca petitumnya, petitum juga ngertos nggih. Jadi petitum itu semacam naskah alasan pengajuan dispensasi itu. Jadi saya pelajari satu persatu datanya, tapi saya tidak bisa satu persatu membaca ya, karena datanya itu ada 2.676 dokumen. Berarti ada 2.676 petitum yang diajukan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Sebenarnya itu menikah bisa direncanakan, boten? Bisa. Ya, sebenarnya menikah itu harusnya direncanakan. Yang merencanakan siapa? Utamanya adalah orang tuanya. Kemudian anaknya sendiri yang akan menjalani. Nah ini. Kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu adalah ngebet untuk dinikahkan. Kemudian 3 tahun kemudian ngebet untuk diceraikan. Nah ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini nggih. Jadi kalau kita lihat orang tua ini ternyata menjadi aktor, sebenarnya aktor yang paling menguatkan. Jadi aktor penguat terjadinya perkawinan usia anak. Niat ini menjadi hal yang utama. Kajian inilah kemudian yang mendasari
saya akan mencoba untuk mencegat itu apa ya? Mencegah, menghadang dari sisi hilirnya. Sisi hilirnya dicegah melalui edukasi kepada orang tua. Nah, edukasi kepada orang tua ini tentunya adalah tidak bisa dilakukan oleh oleh tenaga kesehatan saja, tetapi harus semua pihak, termasuk adalah para pemangku wilayah, termasuk di sini adalah Bapak Ibu Kepala Desa ini menjadi peran atau memiliki peran yang sangat vital ya, dalam masalah ini. Menurut kajian saya, 3 sosok ini atau 3 tokoh ini menjadi kunci ya, menjadi kunci untuk merubah orang tua, maksudnya begitu Bu. Jadi tadi aktor yang menguatkan terjadinya perkawinan adalah orang tua. Lah, untuk merubah mindset orang tua, niat orang tua, perilaku orang tua, maka keberadaan 3 sosok atau 3 aktor ini adalah sangat penting. Jadi ini yang merubah orang tua, yaitu siapa? Pemerintah desa, kemudian ada bidan desa karena tadi ada efek atau dampak kesehatannya, dan ada tokoh masyarakat. Jadi penelitian saya ini akan saya laksanakan di 2 kecamatan, Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Ngaringan. Nah, Kecamatan Grobogan ini sebagai modelnya, Kecamatan Ngaringan adalah sebagai kontrolnya. Kalau sebagai model berarti harus ada treatment. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan desain treatment yang akan kami lakukan di Grobogan. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Jadi berarti kekuatan dari unsur pemerintah desa, kemudian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat khususnya yang mau menikah, terus sama satu adalah dari sektor kesehatan. Di sektor kesehatan itu ada bidan desa yang berada di masing-masing desa. Saya kira 3 kekuatan itu kalau optimal, insya Allah bisa menurunkan.